Suaranya udah kedengaran jelas atau masih kecil? Jelas ya kedengaran. Kenapa putus-putus suaranya? Maaf. Nah, malam ini kita bakal bahas terkait 3 materi, yaitu ada antivirus, kemudian ada anti jamur, dan yang terakhir itu adalah anthelmintic atau anti cacing. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang antivirus dulu, ya. Nah, untuk antivirus kan kemarin udah dibahas tuh, apa sih bedanya komponen pembentuk dari virus sama bakteri? Kemarin ada yang masih ingat? Apa komponen pembentuk yang membedakannya? Virus RNA atau DNA aja ya, Kak? Iya, material genetiknya ya yang membedakan. Kalau virus cuma punya salah satu aja, itu DNA ataupun RNA. Nah, kenapa Kak kok cuma punya salah satu? Nanti kaitannya nih sama proses yang bakal kita bahas ya. Jadi kita sebelum ngomongin yang merah-merah ini, dia golongan obat, kita bakal ngomongin dulu nih gimana sih caranya virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi si virus itu dia harus bertemu dengan yang namanya sel inang. Nah, sel inangnya kebanyakan yang menghidapi atau yang dituju oleh si virus itu adalah manusia, ya. Kita nih sebagai sel inangnya. Nah, nanti ketika dia akan masuk ke dalam tubuh kita, dia harus ketemu sama yang namanya koreseptor nih di tubuh kita. Setelah ketemu sama koreseptor, berikatanlah dia nih. Setelah berikatan, maka dia bisa berpenetrasi masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sel inang. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengalami proses yang namanya uncoating. Ada yang tahu proses uncoating itu apa? Pernah dengar proses uncoating? Nah, uncoating ini dia adalah proses pelepasan cangkang atau kapsid dari si virus. Jadi kan kalau tadi teman-teman lihat nih di sini gambarnya si virus ini dilapisi nih, diselimuti lah oleh yang namanya kapsid atau cangkang. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan melepaskan cangkangnya sehingga tersisa tinggal material genetiknya. Nih yang garis 3 ini adalah material genetiknya nih. Nah, material genetiknya ini berupa apa? Kalau dia berupa DNA, maka dia akan mengalami proses, yang namanya integrasi. Nih, tapi kalau dia berupa RNA, material genetiknya, maka dia harus ketemu dulu sama enzimnya. Enzimnya namanya reverse transkriptase. Nah, si enzim reverse transkriptase inilah yang merubah si RNA menjadi DNA, ya. Jadi sebenarnya virus yang mengandung DNA itu lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita, lebih cepat mereplikasi, membentuk virus yang baru. Tapi kalau yang berbentuk material genetiknya adalah RNA, dia butuh waktu dulu untuk berubah menjadi DNA. Setelah dia berubah menjadi DNA, baru tuh dia mengalami proses yang namanya integrasi. Ya, jadi pembentukan rantai baru nih di sini. Nah, setelah pembentukan rantai baru tuh dia mengalami polimerase, bertemu dengan enzim polimerase menjadi mRNA. Ya, beda ya antara RNA sama mRNA. Nah, si mRNA inilah yang menjadi komponen pembentukan dari si protein. Ya, kemarin kita belajar tuh waktu di antibiotik, protein itu selalu dibentuk di yang namanya ribosom. Ya, ribosom itu organel sel yang tugasnya adalah
mensintesis protein. Sama di virus juga. Jadi dia nanti akan menghasilkan yang namanya protein. Nah, protein ini dia nanti akan bertemu enzim yang namanya protease. Si protease inilah yang merubah protein menjadi virus yang baru. Nah, virus yang baru dia akan rilis. Ketika dia rilis, dia akan bertemu dengan sel inang yang baru. Atau dia bisa menyebarkan kepada host yang baru. Gitu ya. Makanya kenapa penyebaran virus itu lebih cepat dibandingkan dengan penyebaran bakteri. Karena pada umumnya virus itu memang selalu harus bertemu dengan sel inangnya. Tapi untuk bakteri, dia belum tentu harus masuk ke dalam sel inangnya. Dia bisa menetap di mana aja kalau bakteri. Tapi kalau virus, dia harus masuk ke dalam sel inangnya untuk bisa menimbulkan efek gitu. Kalau bakteri bisa nih, dia nempel dulu di makanan, nanti dari makanan kita makan, baru tuh dia menetap di tubuh kita. Tapi kalau virus, dia harus ketemu sama sel inangnya. Ya, paham dulu untuk mekanisme terjadinya atau prosesnya virus itu ada di tubuh kita. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Jelas ya? Nah, untuk obat-obatnya, ini di sini ada obat yang bekerja. Pertama adalah dia menghambat proses masuknya, yaitu dengan cara dia mengikat atau berikatan dengan yang si koreseptornya. Nah, ketika dia berikatan sama koreseptor, kira-kira virusnya bisa masuk nggak ke sel inang? Enggak ya, karena kan kemarin kita ingat tuh prinsip obat itu dia berpasang-pasangan. Nah, pasangannya si virus ini adalah si koreseptor. Kalau dia nggak punya pasangan, dia nggak bisa masuk ke dalam sel inang kita. Obatnya apa? Yaitu obat golongan anti-Y-globulin dan CD4 cell membrane. Nah, ini ada contohnya empuvirtid, docosanol, sama palivizumab. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah obat yang memblok penetrasi virus di dalam tubuh kita atau di dalam sel inang. Nah, obatnya adalah interferon alfa dan PEG interferon alfa. Nah, obat ini dia lagi hits nih atau lagi banyak digunakan. Selain untuk dia banyak manfaatnya, selain sebagai antivirus, bisa juga digunakan. Kemarin kita bahas tuh dia untuk obat apa? Interferon alfa atau PEG interferon alfa. Obat anti kanker, teman-teman. Ya, obat yang digunakan untuk kemoterapi atau kita sebut dengan antibodi monoklonal. Nah, selain itu juga ini digunakan nih nanti untuk treatment pada pasien yang mengalami RA atau rheumatoid arthritis. Ya. Nah, untuk PEG interferon alfa dan interferon alfa ini digunakan untuk kasus pada penyakit hepatitis. Nanti kita bahas nih terkait sama hepatitis lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu dia menghambat proses uncoating. Kalau proses uncoating diblok, kira-kira material genetiknya bisa melalui proses yang namanya integrasi enggak? Tidak. Enggak ya, karena kan dia masih dalam bentuk yang seperti ini. Nggak bisa langsung tiba-tiba dia mengalami proses integrasi. Ya. Obatnya apa? Itu ada amantadin dan juga rimantadin. Ada yang tahu obat ini digunakan untuk penyakit apa? Influenza bukan, Kak? Iya, benar ya. Influenza.
Nah, kemudian ada obat yang kerjanya di reverse transkriptase. Jadi dia menghambat nih proses pengembalian si RNA ini untuk berubah menjadi DNA. Ya, obatnya ini ada yang golongan reverse transkriptase inhibitor. Dia ada 3 nih teman-teman. Ada NRTI, ada NNRTI, ada NTRTI. Ada yang tahu bedanya apa? NNRTI, NRTI sama NTRTI. Ada yang tahu panjangannya apa? NRTI. Ada yang tahu nggak panjangannya apa? Coba nih kita tanya. Kak Delia Rahmawati ada? Mana nih, Kak Delia nggak nyaut. Kak Ahdiatul deh, coba. Kak Ahdiatul ada? Enggak ada nyaut nih kayaknya. Pada malu-malu nih sepertinya. Nah, kalau NRTI artinya dia nukleosida, teman-teman. Nukleosida reverse transkriptase inhibitor. Ya, jadi yang dihambatnya itu adalah bagian nukleosidanya. Kalau NNRTI dia non-nukleosida. Nah, kalau yang NTRTI dia adalah nukleotida. Beda ya antara nukleosida sama nukleotida. Nah, kalau yang ini yang NRTI obatnya apa aja? Ada yang tahu? Contoh obatnya? Yang nukleosida? AZT panjangannya apa? Zidofudin. Oke. Kemudian D4T panjangannya apa? Nggak tahu D4T panjangannya? Iya, stafudin. Benar. Kemudian 3TC. Lamivudin. Betul, lamivudin. Kemudian ada FTC. Apa tuh panjangannya? MC tritabin. Ya, itu yang obat-obat yang di nukleosida. Kalau yang di non-nukleosida, ada yang tahu? NVP panjangannya? Levirapin. Iya. Kalau EFV? Evaviren ya Kak? Iya, betul ya. Nah, kalau yang di nukleotida, dia cuma satu teman-teman obatnya, yaitu dia ada si nih, TDF. Apa TDF? Tenofovir. Iya, bener ya, tenofovir. Oke. Jangan tukar-tukar nih golongannya ya. Ini yang paling penting untuk yang golongan reverse transkriptase. Dia ada 3. Nah, ini buat obat apa sih? Ada yang tahu nggak? Mayoritas digunakannya untuk obat apa? HIV. Benar ya?
mayoritas untuk HIV. Tapi bukan cuma HIV sebenarnya. Rata-rata beberapa virus pakai obat ini karena dia langsung memblok di material genetik. Oke. Tapi kebanyakan digunakan untuk HIV. Nah, kemudian setelah obat ini ada obat yang menghambat proses polimerase atau disebut juga dengan polimerase inhibitor. Ya, itu obatnya adalah nih si asiklovir, ganciclovir, valacyclovir, entecavir, fosfobuvir, sama ribavir. Ya. Nah, kalau asiklovir, ganciclovir, valacyclovir ini digunakan untuk indikasi apa? Ada yang tahu? Iya, herpes ya. Herpes penyebabnya karena virus apa? Varicella ya? Lainnya Kak? Ada yang tahu? Herpes, zoster. Ya, kalau ngomongin herpes berarti penyebabnya virusnya namanya adalah herpes zoster. Oke. Nah, kalau yang entecavir, fosfobuvir, ribavirin, ini dia dipakai juga nih, terutama si ribavirin nih. Dia dipakai untuk terapi tambahan pada pasien hepatitis. Ini tambahan hepatitis. Nah, kemudian ada lagi yang bekerjanya dia ngeblok nih di protease inhibitor. Itu dia disebut juga dengan golongan PI. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Yang sempat hit dipakai pasien COVID. Favipiravir Kak. Bukan. Indinavir. Indinavir sama si ritonavir. Ini sempat dipakai nih sama pasien COVID. Ritonavir. Ya, itu juga bisa. Ya, paling sering sih keluar indinavir, ritonavir, sakunavir. Nah, kemudian yang terakhir ada yang memblok proses rilis dari si virusnya. Itu dia memblok neuroimidase inhibitor. Jadi enzim yang meriliskan si virus itu dari sel inang. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Ini juga sempat dipakai nih pasien COVID waktu awal-awal. Oselta, tamifir, zanamivir. Nah, ini golongan ini. Nah, ini dia dipakai juga nih sebelum ini untuk treatment apa? Ada yang tahu nggak? Flu burung kan Kak? Selain flu burung, influenza juga pernah dipakai ya. Cuma dia generasi yang lama nih, si oseltamivir sama zanamivir. Yang terbaru dia pakainya si amantadin dan juga rimantadin. Ya. Ini pokoknya penyakit-penyakit flu dia pakai ini. Flu burung, kasusnya flu babi dulu. Kemudian influenza dia pakai ini. Ya. Oke. Ini yang bentar ini. Oke. Ya. Ini untuk golongan-golongan obatnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut ke HIV. Ini bisa teman-teman baca sih ini untuk golongan-golongannya nih tadi yang sama kayak yang udah dijelasin di atas. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang HIV. HIV itu virus penyebabnya apa sih, teman-teman?
Ada yang tahu HIV virus penyebabnya apa? Ini ya, virus penyebabnya adalah human immunodeficiency virus. Ya, jadi dia virus yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, yang mengakibatkan suatu penyakit yang kita kenal sebagai AIDS. AIDS atau acute immunodeficiency syndrome. Jadi kalau pasien HIV itu belum tentu yang namanya mengalami AIDS, tapi pasien AIDS pasti terkena yang namanya HIV. Karena AIDS ini dia adalah sindrom yang terjadi karena penyakit HIV. Jadi gampangnya ketika pasiennya sudah lama berkutat dengan virus ini, human immunodeficiency virus atau HIV, maka dia akan mengalami yang namanya AIDS atau sindromnya. Tuh. Tapi kalau dia baru HIV, dia nggak mungkin mengalami AIDS. Jadi kalau AIDS pasti HIV. Gitu ya gampangnya. Nah, kalau pasien yang terkena HIV atau AIDS disebutnya dengan apa? Oda bukan. Iya, benar ya disebutnya ODA. Nah, untuk HIV dan AIDS ini diatur nih teman-teman, ada di PMK 87 2014 dan juga PMK nomor 90 tahun 2019 tentang tata laksana HIV. Jadi teman-teman bisa lihat nih terkait dengan tata laksana HIV. Kalau misalnya teman-teman kepo buat lebih lanjutnya bisa dibuka di 2 peraturan ini. Oke. Nah, intinya untuk treatment HIV itu first line-nya adalah menggunakan 2 golongan teman-teman. 2 NRTI plus 1 NNRTI. Tadi yang NRTI contoh obatnya apa aja? Sidofudin, Stafudin. Oke, selain Lamivudin. Apalagi tadi satu lagi? Emricitabine. Iya. Kalau yang NNRTI? Kalau yang NNRTI? Efavirenz. Iya, efaviren dan Nevirapin. nevirapin ya. Ini cuma ada 2 nih. Ya, cuma ada 2, sedangkan kalau yang ini lebih banyak. Oke. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Gimana sih? Dia dibagi jadi 2 nih. Ada pada pasien dewasa dan juga ada pada pasien anak. Oke, kita bahas yang dewasa dulu. Kalau pasiennya dewasa, first line-nya kita pakainya tenofovir plus lamivudin atau emcitritabine plus efavirenz. Ya, plus efavirenz. Kok pakainya tenofovir, Kak? Padahal tadi tenofovir adalah golongan NTRTI. Ya enggak? Tadi. Kan? Padahal disuruhnya di atas dibilangnya adalah golongan NRTI 2 plus 1 NNRTI. Kok bisa tiba-tiba ada tenofovir? Nah, ternyata pada kasus HIV itu bukan cuma golongan NRTI atau golongan nukleosida yang bisa bekerja menghambat, melainkan golongan nukleotida pun bisa. Jadi si tenofovir ini dipakai juga pada kasus HIV, gitu ya. Nah ini obatnya first-nya itu adalah tenofovir. Tadi tenofovir singkatannya apa? TDF. Iya, TDF. Teman-teman harus hafal tuh singkatan-singkatannya. Kemudian lamivudin. 3TC, Kak. 3TC. Emcitritabine. FTC, Kak. Efaviren. EFV. Iya, betul ya. Nah, sedangkan alternatifnya atau second line-nya nih ketika udah nggak bisa pakai yang ini, itu tinggal diganti depannya aja. Tenovovirnya diganti sama si zidofudin. Nah, belakangnya bisa diganti nih
antara efavirenz diganti dengan nevirapin. Ya karena kan yang NNRT itu cuma 2 obat. Ya kalau efavirenz nggak bisa ya berarti digantinya sama yang satunya, nevirapin. Ya. Nah kalau misalnya udah pakai ini ternyata nggak mempan juga, balik lagi teman-teman ke yang first line. Tapi bedanya tadi first line itu pakainya efavirenz, di sini pakainya diganti sama nevirapin. Ya, jelas ya untuk tata laksana untuk pasien yang dewasa. Tuh. Nah, kemudian kalau pada anak-anak, dia first line-nya itu pakainya zidofudin, lamivudin, dan nevirapin. Nah, cara bacanya gitu. Kemudian second line-nya dia pakainya stafudin, lamivudin, baru diganti sama nevirapin. Bisa juga 2 opsi, stafudin, lamivudin, efavirenz. Oke, yang tadi juga pertama sama zidofudin, lamivudin, nevirapin. Kalau nggak bisa zidofudin, lamivudin, efavirenz, baru diganti nih si stafudinnya. Oke, baru yang terakhir adalah si tenofovir, lamivudin, nevirapin atau tenofovir, lamivudin, efavirenz. Oke, jadi bedanya cuma di stafudin sama di sininya nggak ada si ensitritabin. Ya. Nah, sekarang kita ngomong nih efek sampingnya. Untuk efek samping zidofudin apa? Ada yang tahu? Anemia enggak, Kak? Iritasi lambung. Bener ya, anemia efek sampingnya yang paling sering. Kemudian kalau lamivudin, efek sampingnya apa? Kepala, Kak. Sakit kepala. Selain sakit kepala, Iritasi. apa? Neuropati perifer enggak, Kak? Neuropati perifer bukan lamivudin. Pankreatitis. Benar, pankreatitis. Ada lagi nih, satu lagi apa? Insomnia. Ya, itu efek samping dari lamivudin. Kalau stafudin, efek sampingnya? Asidosis laktat, Kak. Atau neuropati perifer, bukan ya? Iya, benar. Neuropati perifer yang paling sering keluar. Neuropati perifer. Oke. Nah, kalau tenofovir, efek sampingnya apa? Toksisitas. Kak. Apa? Osteoporosis. Osteoporosis, benar. Tadi yang pertama apa? Osteoporosis sama? Toksisitas renal, ginjal, bukan, Kak? Iya, atau nefrotoksik. Ya. Nah, kalau si nevirapin, efek sampingnya apa? Hepatotoksik. Hepatotoksik. Selain itu, Stephen, Kulitnya SJS ya, Kak? kenapa? SJS. Putus-putus suaranya. Kenapa? Untuk nevirapin. Benar, Stephen Johnson. Terus ada satu lagi apa kira-kira? Hipersensitivitas, Kak. Ya, kalau hipersensitivitas, kebanyakan obat juga rata-rata hipersensitivitas. Udah cuma 2 sih yang paling sering ditanyain. Kalau efavirenz, Teratogen, Pak. oke, teratogen, tapi di literatur yang terbaru, di PMK yang terbaru itu, si nevirapin itu dia, efavirenz itu dia teratogen untuk trimester kedua dan ketiga. Ya. Jadi dia teratogennya cuma untuk trimester
semester kedua atau 3 doang. Jadi dia bisa digunakan pada kasus semester pertama. Selain itu, ada yang tahu? Gangguan SSP. Nah, contohnya adalah halusinasi, sering banget keluar di soal tuh. Selain ini, apalagi? Ada yang tahu? Meningkatkan SGOT atau SGPT, Kak? kan setelah tapi kadar kolesterol atau lipid ya. Dia bisa ningkatin kadar kolesterol atau lipid. Dia juga punya hepatotoksik, tapi kalau dibandingkan sama nevirapin, lebih hepatotoksik si nevirapin ketimbang efavirenz. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk ini. Untuk tadi kalau untuk ibu hamil pakainya nevirapin sebagai ibu hamil kita tuh. Ibu hamil dia kalau trimester pertama boleh pakai efavirenz atau nevirapin. Ya. Sedangkan untuk trimester kedua dan ketiga dia pakainya nevirapin. Oke. Tuh, cuma itu yang terbaru itu ada di PMK. Untuk peraturan efavirenz bisa dipakai. Nah, kalau ke teman-teman carinya di Dipiro, di Katzung, atau di buku-buku jurnal ilmiah, si nevirapin ini belum boleh dipakai pada ibu hamil. Gitu ya. Coba nanti dicari tahu lagi tuh, mungkin ada buku-buku yang baru keluar 2021 atau awal 2022 ini, bisa menunjang mungkin efavirenz tuh bisa dipakai. Tapi yang terakhir saya baca, si efavirenz ini baru bisa dipakai itu di buku atau di pedomannya adalah di PMK. Gitu. Oke. Jadi karena kita UKI-nya di Indonesia, ya memungkinkan si yang buat soal ini mengacunya kepada di PMK, teman-teman. Karena katanya kalau yang di UKI kemarin tuh keluar tuh efavirenz di trimester pertama. Oke. Ini teman-teman baca aja karena sebenarnya jarang keluar juga. Ini untuk pemilihan kedua. Kalau misalnya tadi yang treatment pertama di atas itu nggak mempan. Cuma ini jarang banget keluar di soal-soal UKI. Saya juga nggak pernah nemu malah. Yang lebih sering itu pasti di yang tadi tata laksana pertama. Ada pertanyaan dulu untuk HIV? Kalau nggak ada, kita lanjut hepatitis. Kak, maaf. Iya, boleh. Kak Fitri. Hilang suaranya Kak Fitri. Halo, Kak Fitri. Kalau nggak bisa di chat, nggak apa-apa, Kak. Misal suaranya nggak keluar. Oke, sambil nunggu pertanyaan Kak Fitri, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jelas terkait dengan HIV? Atau bingung? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke hepatitis ya. Nah, untuk hepatitis, ini dibagi jadi 3, teman-teman. Ya, ada, chat. Kak, maaf, boleh lihat atas lagi pakai mekanisme kerja ya? Oke. Mekanisme kerja virus kan ya? Yang ini, Kak. Gimana? Ke atas lagi, Kak, yang tadi dicoret-coret. Ini bukan yang tadi dicoret-coret?
Iya Kak, yang itu Kak. Ya, kenapa? Kak tadi obat kanker ya? Iya, interferon alfa ini bisa dipakai sebagai obat kanker, antibodi monoklonal, terus bisa juga untuk obat RA, terus selain itu dipakai juga ini untuk obat antivirus. Antivirusnya nanti pakainya untuk pasien hepatitis. Iya udah Kak, makasih ya Kak. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke hepatitis. Nah, hepatitis ini dibagi jadi 3, teman-teman. Ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, yang paling parah tuh hepatitis yang mana sih? Menurut teman-teman yang parah tuh hepatitis A, B, atau C? Yang? Yang C Kak. Ya, yang C ya, yang parah teman-teman. Nah, kalau hepatitis A, dia cukup kita berikan hepatoprotektor, teman-teman. Kira-kira apa tuh hepatoprotektor? Bisa dikasih apa hepatoprotektornya? Kurkuma bisa. Iya, benar, kurkuma. Ya, itu bisa dipakai tuh sebagai hepatoprotektor. Nah, sedangkan kalau hepatitis B, kita pakainya adalah interferon alfa plus yang namanya antivirus. Ya, antivirusnya apa? Bisa pakai yang di atas ini nih. Bisa pakai lamivudin, telbifudin, adefovir, entecavir, dan tenofovir. Ya, jadi intinya pakainya PEG interferon alfa plus salah satu antivirusnya. Nah, yang manakah yang dipakai duluan? Kalau berdasarkan Dipiro, yang dipakai duluan itu adalah entecavir atau tenofovir. Nah, baru kalau entecavir atau tenofovir itu nggak bisa diganti salah satu yang lain yang ada di sini. Tuh. Nah, kalau hepatitis C, kita harus lihat dulu tuh. Biasanya ada pemeriksaan genotip. Apakah dia genotip 1 atau dia genotip 2, 3, dan 4. Nah, untuk genotip 1 itu lebih parah kasusnya. Makanya dia terapinya dengan 3 obat dan waktunya lebih lama, yaitu dia pakai PEG interferon alfa, ribavirin, kemudian ada boceprevir atau telaprevir selama 24 sampai dengan 48 minggu. Sedangkan untuk PEG yang genotip 2, 3, 4, dia pakainya cuma 2 obat, yaitu PEG interferon alfa plus ribavirin dengan waktu 24 minggu. Jadi sama nih, sama-sama pakai PEG interferon alfa sama ribavirin, bedanya kalau genotip 1 dia tambahannya nih, boceprevir sama telaprevir. Oke, jelas untuk hepatitis? Ada pertanyaan? Paham hepatitis? Nah, ini tadi udah dirangkum ya di atas. Kalau influenza pakainya oseltamivir atau pakai juga tadi apa? Selain oseltamivir? Oke. Zanamivir. Yang beda golongan? Aman? Amantadin. Oke. Tuh, untuk herpes zoster atau herpes dia pakainya aciclovir. Herpes meningitis dia pakainya ganciclovir, aciclovir sama valacyclovir. Berarti kan yang aciclovir, valacyclovir sama ganciclovir itu dipakai untuk kasus herpes. Nah, rubella juga bisa pakai nih aciclovir sama valacyclovir. Tuh. Oke, ini nggak terlalu sering keluar sih, paling herpes sama influenza. Rubella jarang. Oke, itu untuk antivirus. Ada pertanyaan untuk antivirus? Kalau nggak ada, kita lanjut. Paham untuk antivirus?
Oke, kalau nggak ada kita bahas tentang anti cacing. Anti jamur nih. Nah, untuk anti jamur, di sini ada mekanisme kerjanya nih teman-teman. Ya, jadi si jamur ini nih, dia juga punya yang namanya dinding sel dan juga membran sel. Nah, yang hijau-hijau ini dia adalah dinding sel, nih, sedangkan yang biru adalah membran sel. Kalau yang dinding sel, obat yang bekerjanya itu adalah golongan esinokandin. Gimana kerjanya? Dia menghambat yang namanya glikoprotein. Ya, glikoprotein ini terbentuk dari yang namanya beta glukan. Ya, kalau kemarin dinding sel bakteri dia komponen pembentuknya apa? Ada yang ingat? Peptidoglikan. Oke, peptidoglikan. Sedangkan kalau si jamur itu adalah si glikoprotein. Ya. Nah, obatnya dia adalah golongan esinokandin. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Contoh obat golongan esinokandin? Anidulafungin, teman-teman. Kemudian ada caspofungin. Sama terakhir ada mikafungin. Nih obat yang golongan esinokandin. Nah, kemudian ada lagi yang kerjanya di membran sel. Nah, gimana caranya? Dia menghambat pembentukan dari ergosterol. Jadi membran sel pada jamur itu terdiri dari dua komponen, yaitu sterol dan juga ergosterol. Nah, pada obat-obat yang bekerja di anti jamur, itu dia membloknya di pembentukan ergosterol. Nah, pembentukan ergosterol itu dimulai dari yang namanya squalen. Squalen ini akan membentuk yang namanya lanosterol. Nah, si lanosterol akan berubah menjadi ergosterol yang merupakan komponen pembentuk dari membran sel jamur. Obatnya bekerja pertama ada golongan alilamin. Nah, si alilamin ini dia menghambat nih dari squalen berubah menjadi lanosterol. Yang kedua ada golongan azol. Golongan azol dia menghambat lanosterol berubah menjadi ergosterol. Oke. Nah, yang golongan alilamin contohnya apa? Ada yang tahu? Terbinafin. Terbinafin. Selain terbinafin, amorolfin. Nah, amorolfin. Sama hampir sama kan, fin. Kalau yang golongan azol, dia dibagi 3 golongan tuh teman-teman. Ada yang golongan imidazol, triazol. Sebenarnya ada golongan imidazol. Kalau yang golongan imidazol contohnya apa? Clotrimazol, Ketoconazol sama miconazol. betul. Ketoconazol sama miconazol. Nah, yang kedua adalah golongan triazol. Contoh obatnya apa? Itraconazol, fluconazol. Ya, betul ya. Itraconazol sama fluconazol. Nah, yang terakhir ada golongan tiazol. Contoh obatnya? Abafungin. Ini obatnya beda nih. Yang lain kan sama-sama belakangnya zol. Nah, tapi kalau yang tiazol, dia obatnya adalah abafungin. Ini sini ya.
Nah, itu untuk yang menghambat membran sel. Selain itu, ada yang menghambat di membran sel lainnya, yaitu adalah golongan polien. Jadi yang menghambat membran sel itu ada dua. Ada yang memblok langsung di membran selnya, yaitu golongan polien. Ada yang menghambat di sintesisnya. Nah, sintesis salah satu komponen pembentuknya, yaitu di ergosterol. Oke, kalau golongan polien, contoh obatnya apa? Nis? Aminotransferin, Kak. Nistatin. Selain nistatin apa? Amfoterisin. Amfoterisin B. Oke. Nah, untuk amfoterisin B ini digunakan pada kasus penyakit jamur yang berat. Ya, dia pasti digunakannya si amfoterisin B karena dia sediaannya dalam bentuk injeksi, nggak ada itu yang dalam bentuk oral ataupun topikal. Oke. Kemudian ada yang menghambat di benang-benang mikrotubul. Nah, contoh obatnya adalah si griseofulvin. Ini nama obatnya nih. Nah, biasanya suka juga ditanya, bagaimana cara minum obat griseofulvin? Ada yang tahu? Jangan makan berlemak, bukan, Kak? Benar ya. Dia harus diminum dengan makanan yang berlemak. Kenapa sih kok dia harus diminum dengan makanan berlemak? Ada yang tahu nggak? Dimakan ya, berarti bukan diminum. Karena si griseofulvin ini dia harus berikatan dengan makanan yang berlemak sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti dia harus mengalami proses penyerapan dengan lemak di dalam tubuh kita. Berbeda tuh sama hampir mirip kita kalau makan makanan yang berlemak. Jadi dia harus berikatan dulu sama asam empedu yang ada di tubuh kita, baru dia bisa masuk ke dalam. Tapi kalau dia nggak sama makanan yang berlemak, dia tetap bisa masuk, cuma butuh waktu yang lebih lama. Ya, sama aja kayak teman-teman nih, tahu kan komponen pembentuk tubuh kita tuh ada dua kan, ada yang namanya lipid dan juga ada yang namanya non-lipid, ya. Nah, kalau misalnya komponen pendukungnya adalah lipid, maka dia proses untuk masuknya lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia komponennya non-lipid, sedangkan tubuh kita yang akan ditembus itu adalah kandungan terbanyaknya lipid, maka dia bisa masuk, tapi lama. Tuh, oke. Nah, terus yang terakhir ada yang menghambat DNA jamur. Contohnya itu adalah flusitosin. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Fluorositosin. 5 ya. 5. Ya, 5-nya fluorositosin. Ya, betul. Nah, terus untuk mana tuh nih? Terbinafin biasanya nih suka keluar di soal-soal. Dia digunakan untuk indikasinya apa? Golongan anilamin atau terbinafin untuk kasus tinea, teman-teman. Tinea atau kuku putih. Ya. Kalau pas di soal ada kasus tinea, dia penyebabnya adalah jamur tinea atau punya warnanya menjadi warna putih, maka diberikannya obatnya adalah terbinafin. Oke, ini sering nih keluar juga. Nah, pemberian obat anti jamur umumnya berapa lama sih diberikan? Berapa lama umumnya? 2 sampai dengan 4
minggu, teman-teman. Nih, umumnya terapi anti jamur. Oke. Nah, ini tadi golongan-golongannya teman-teman bisa baca lebih lanjut. Yang penting ini sih nih. Oke. Nah, ini masih golongan. Nah, nih. Ini bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman bikin rangkuman. Biasanya yang paling sering keluar itu adalah ini, infeksi Candidiasis vaginitis. Ya, kalau infeksi Candidiasis vaginitis itu pakainya nystatin, teman-teman. Ya, nystatin atau clotrimazole. Kalau Trichomonas vaginalis pakainya apa? Metronidazole. Iya, metronidazole. Ya, jadi sebenarnya infeksi Candidiasis vaginitis sama Trichomonas vaginalis itu sama-sama menyebabkan gampangnya yaitu adalah keputihan. Nah, tapi yang membedakan kalau si Candidiasis itu penyebabnya keputihannya karena jamur, makanya dikasihnya obat anti jamur. Tapi kalau Trichomonas itu penyebabnya karena bakteri Trichomonas, makanya diberikannya obatnya metronidazole. Oke, itu paling sering keluar. Terus Candidiasis, terus ini juga pernah keluar nih Menginocryptococcus. Nah, karena ini udah di otak nih, meningitis kan, meningitis artinya di selaput otak, penyebabnya adalah Cryptococcus jamurnya, maka diberikannya adalah amphotericin B plus flucytosine. Oke, terus apa lagi ya? Itu sih yang paling sering keluar kalau yang di jamur. Kalau ketombe, teman-teman, dikasihnya apa sih? Pernah dengar nggak? Trimethyl. Apa? Ketombe. Dikasihnya Selsun. Ada yang tahu Selsun apa? Selenium sulfin. Nih, kalau ketombe dikasihnya ini, Selsun atau selenium sulfin. Oke, itu untuk anti jamur ada pertanyaan? Kak, mau nanya, ada nggak cara khusus cara minum ketoconazole, Kak? Soalnya kemarin tuh ada ketemu di soal cara minum ketoconazole itu gimana? Soalnya absennya kemarin lupa. Setahu saya sih kalau obat anti jamur yang punya mekanisme kerja khusus tuh cuma si Grisefulvin aja. Kalau golongan azol sama obat-obat yang lainnya nggak ada cara khusus minumnya sih. Tuh, dia minumnya biasa aja, nggak nggak ada mekanisme yang gimana-gimana gitu. Ya paling sih kalau obat jamur pasti rata-rata dipakainya setelah makan. Terus sih paling opsinya aneh-aneh nggak? Opsi jawabannya. Iya. Maksudnya Ya, kayak yang sebelum makan, sesudah makan, atau gimana? Iya sih, ada setelah makan, sebelum makan, sama yang berlemak gitu. Berarti kalau ketoconazole itu sesudah makan ya, Kak? Berarti, Kak? Iya. Obat jamur sih rata-rata setelah makan. Aku pernah baca ketoconazole itu sebelum makan. Oh, sebelum.
Coba deh dicari lagi deh antara sebelum atau sesudahnya. Soalnya kalau saya sih ngapalin obat-obat yang digunakan sebelum makan tuh paling kayak model obat DM, ya obat DM yang apa, obat-obat DM kan rata-rata tuh ada yang digunakannya sebelum makan. Terus obat mual, obat lambung, pasti kan dipakainya sebelum makan tuh. Tuh, tapi kalau obat-obat selain yang itu mayoritas dipakainya sih sesudah makan. Tapi coba nanti dicari lagi ya. Kak, Iya. kalau untuk aturan pakainya itu untuk berapa kali Kak terapinya? Berapa lama maksudnya? Kasus apa dulu nih? Kalau yang ini vaginitis. Oh, kandidiasis tadi. Iya, betul. Itu Kalau beda-beda ya? iya, karena kalau apa ya sama aja kayak anti infeksi gitu, nggak bisa disamain treatmentnya. Kan kalau anti infeksi misalnya empirisnya penggunanya 3 sampai dengan 5 hari. Tapi kalau kenanya H. pylori dia dipakainya kan 7 sampai 14 hari. Begitu beda-beda tergantung sama jenis bakterinya kan. Sama kayak anti jamur juga tergantung sama jamurnya. Nah, tapi umumnya dipakainya terutama yang topikal ya, dia bisa nyampe 2 sampai dengan 4 minggu nih umum penggunaannya yang topikal. Nah, tapi kalau misalnya nanyanya kandidiasis vaginitis yang tadi pakai nystatin, itu dia penggunaannya adalah selama 7 sampai dengan 10 hari. Nah, karena kan kalau yang ini dia nystatinnya penggunaannya ovula ya, bukan penggunaan oral. Tuh. Penggunaannya 7 sampai dengan 10 hari. Tapi kalau yang lainnya beda-beda tergantung dari jenisnya. Oh, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita bahas anthelmintic. Nah, teman-teman pernah minum obat cacing? Pernah, Kak. Setelah minum obat cacing apa yang terjadi tuh? Tahu nggak kira-kira? Mules. Mules. Pernah nggak di feses teman-teman itu pernah ngelihat cacingnya keluar atau tidak? Pernah waktu kecil. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa si fesesnya itu mengeluarkan cacing? Ada yang tahu nggak? Efek obatnya kali Kak. Nah, benar. Jadi, obat-obat cacing, anthelmintic itu, dia bukan membunuh si cacing, teman-teman. Tapi, dia kerjanya adalah mereuptake glukosa. Kira-kira kalau glukosanya di-reuptake, cacingnya jadi lemes nggak? Glukosa itu sumber energi bukan sih? Iya. Iya. Nah, kalau glukosanya diambil nih sama obat-obat anthelmintic, maka si cacingnya akan kekurangan energi, akan lemas. Makanya dia bisa dikeluarkan melalui feses. Ya, tuh makanya kenapa kalau teman-teman minum obat cacing pasti pernah mengalami yang namanya cacingnya itu keluar melalui feses. Karena tugasnya obat ini bukan membunuh, tapi cuma mengambil sumber makanannya atau glukosanya dari si cacing. Itu sumber energinya. Nah, obatnya apa aja nih? Obatnya tergantung kepada jenis cacingnya. Kalau dia cacingnya adalah cacing gelang atau askariasis, kita pakainya albendazole 400 mg, mebendazole 500 mg sebagai treatment pertamanya. Alternatifnya bisa kita kasih pirantel palmuat.
Nah, untuk cacing cambuk atau trikuris, dia juga sama, pakainya albendazol atau mebendazol. Tapi beda dosis untuk si mebendazolnya. Untuk mebendazol dia dosisnya 100 mg 2 kali sehari. Nah, untuk cacing tambang atau hookworm disease, nih Ancylostoma dannecator, dia pakainya sama, albendazol, mebendazol, pyrantel, palmoat. Sama nih untuk dosisnya si albendazol dan mebendazolnya dengan si cacing cambuk. Oke. Nah, yang beda itu adalah si filariasis. Kalau filariasis, dia pakainya si DEC atau dietil karbamazid. Nah, kalau udah nggak mempan, baru ditambahkan dengan albendazol. Si DEC ini nggak boleh nih dikasih ke ibu hamil, karena dia kategorinya adalah X. Untuk anak-anak, Kak, kira-kira yang cacing-cacing ini pakainya apa? Pakainya adalah pyrantel palmoat. Tuh khusus. Jadi untuk anak-anak kita pakainya pyrantel palmoat, jangan kita kasih albendazol maupun mebendazol. Oke. Oh, ada pertanyaan untuk cacing? Kak, aku mau nanya, Kak. Pernah dengar katanya sebenarnya untuk cacing itu first line-nya itu mebendazol baru albendazol dulu ya, Kak? First line-nya semua jenis cacing atau gimana? Misalnya beberapa kayak ini kan ada albendazol sama mebendazol. First line pertama itu mebendazol dulu apa gimana, Kak? Enggak sih, first line-nya pasti albendazol dulu. Sama ini Kak, sama pyrantel palmoat. Terus aku pernah dengar katanya kalau pyrantel palmoat itu bukan pengobatan utama dari cacing. Iya. Gimana ya, Kak? Kalau pyrantel palmoat itu emang digunakannya sebagai third line ya, atau pengganti terakhir. Nah, tapi kalau pada kasus anak-anak, justru dia sebagai first line-nya. Tuh. Kalau anak-anak tuh nggak boleh tuh langsung dikasihnya alben atau meben. Harus dikasihnya si pyrantel palmoat dulu justru. Kak, tapi di anak SD itu dikasihnya albendazol, Kak, dibagi-bagi. Yang dari puskesmas itu. Nah, itu mungkin nggak tahu sih ya kalau di literatur di Piro juga pun bilangnya pyrantel palmoat dulu untuk anak-anak, baru alben atau meben. Nah, tapi mungkin coba deh ntar dilihat dulu nih. Pyrantel itu boleh alben atau meben itu mungkin boleh dikasih untuk pasien yang udah umurnya berapa gitu. Biasanya kan ketentuannya gitu tuh. Bentar. Albendazol itu boleh dikasih untuk anak kalau dia umurnya udah lebih dari 2 tahun. Ya berarti SD udah bisa ya, Kak? Iya. Tapi kalau anak-anak yang kurang dari 2 tahun, nah pakainya baru pyrantel palmoat. Jadi si alben sama meben ini khusus untuk anak-anak bayi lah bahasa kasarnya ya, bayi 1-2 tahun kan. Tapi untuk alben meben itu udah bisa tuh dia pakai di anak yang lebih dari 2 tahun. Iya, Kak. Terus kalau tadi pakainya yang mana duluan, alben sama meben, tergantung jenis cacingnya sih sebenarnya nih. Kalau misalnya askariasis, dia lebih utamanya pakainya si alben. Tapi kalau cacing tambang juga pakainya lebih utama si alben ketimbang mebendazol. Kalau si trikuris, dia justru pakainya mebendazol dulu baru alben. Gitu. Ada sih di buku saku yang basic pharmacology and drug notes, coba kalau teman-teman lagi iseng bisa dibuka tuh. Terus kalau nggak salah di Piro sih emang nulisnya gini, alben meben semua. Tapi kalau di buku saku ini dibilang tuh kalau
askariasis, utamanya pakainya alben dulu baru meben. Kalau cacing tambang juga sama alben dulu baru meben. Nah, yang beda itu cuma si trichuris. Trichuris itu pakainya justru meben dulu baru alben. Tuh, itu doang sih. Nah, itu untuk cacing. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu kategori kehamilannya sama ya, C semua. Nah, kalau ibu hamil biasanya itu dikasihnya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak untuk kategori obat cacingnya? Mebendazole nggak, Kak? Yang paling aman selain itu, tahu nggak? Praziquantel. Pernah dengar nggak? Praziquantel. Pernah, Kak. Ya, praziquantel tuh biasanya dipakai. Baru kalau memang nggak bisa, dia masih boleh tuh pakai alben atau meben. Karena alben meben pirantel palmuat, dia kategorinya C. Masih bisa dipakai untuk ibu hamil. Tuh. Itu untuk obat cacing. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita bahas soal yang kemarin mungkin. Lanjutin. Oke, ada pertanyaan ya. Kita bahas soal. Coba saya minta tolong Kak Wilda boleh baca soal nomor 1. Ada Kak Wilda? Enggak ada. Ada, Kak, ada. Oh, oke. Baca Kak nomor 1. Seorang wanita berusia 28 tahun dilarikan ke rumah sakit dikarenakan sudah waktunya untuk melahirkan. Pasien memiliki riwayat HIV sudah 5 tahun yang lalu. Dokter berkonsultasi kepada apoteker terkait pencegahan agar yang bayi yang dilahirkan tidak terinfeksi. Obat apakah yang dimaksud? Nah, tadi saya lupa jelasin nih, apa nih kira-kira profilaksis dari HIV? Zidofudin. Ya, benar ya, pakainya zidofudin. Nah, kalau profilaksis HIV pada ibu hamil, ibunya minum zidofudinnya kapan tuh kira-kira? Kan ini kasusnya ibunya mau melahirkan tuh ya. Nah, dia minum zidofudin. Ada yang tahu minumnya kapan? Berapa lama? Tahu nggak? Nah, minumnya itu untuk ibu hamilnya adalah 2 minggu sebelum melahirkan. Ya, itu udah harus minum yang namanya zidofudin. Nah, terus kalau misalnya bayinya lahir dengan kondisi HIV, dia harus minumnya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Minumnya zidofudin juga, teman-teman. Zidofudin juga bukan? Iya, benar zidofudin. Berapa lama tuh minumnya? 6 jam setelah bayinya lahir. Udah harus minum tuh yang namanya zidofudin. Selama 2 sampai dengan 4 minggu. Ya, itu untuk bayinya. Jadi kalau bayinya lahir nih dengan kondisi HIV, 6 jam setelah lahir maksimal dia udah harus minum yang namanya obat zidofudin. Nah, setelah itu dia minum lagi sampai dengan 2 sampai dengan 4 minggu umur bayinya. Nah, kalau bayinya prematur, ini kalau bayinya normal tuh, tapi kalau bayinya prematur, minumnya zidofudinnya berapa lama?
Ada yang tahu? 4 minggu. Ya, jadi zidofudin itu pada bayi dibagi 2 nih. Kalau bayinya normal atau bayinya lahirnya tepat gitu ya pada waktu kelahirannya, dia 6 jam setelahnya sama udah harus minum, kemudian diberikannya selama 2 sampai dengan 4 minggu. Tapi kalau prematur, dia diberikannya sama nih 6 jam juga setelah lahir, tapi bedanya dia diberikannya selama 4 minggu. Oke. Nah, kalau ibunya HIV nih, terus dia melahirkan tapi kondisinya prematur, kira-kira ibunya harus minum apa? Ada yang tahu? Minum nevirapin, teman-teman. Dia harus minum nevirapin. Minumnya kapan? 1 jam sebelum melahirkan dan 1 jam setelah melahirkan. Ya, kalau kondisi bayi prematur, dia harus di treatmentnya berbeda. Karena kan kondisi bayinya pun lebih riskan dibandingkan dengan bayi yang normal. Oke, paham ya? Itu tambahannya. Jadi saya lupa jelasin. Oke, ada pertanyaan? Untuk soal nomor 1. Ya, jangan ketukar tuh. Kalau TB kemarin profilaksisnya pakai INH-nya berapa lama? 6 bulan, Kak. Iya, betul ya, 6 bulan. Oke, kita lanjut soal nomor 2 nih. Kak Kurnia, boleh baca Kak nomor 2. Bagaimanakah kerja dari obat tersebut? Seorang pasien datang ke apotek instalasi farmasi di suatu rumah sakit untuk menebus resep yang diberikan oleh dokter. Obat yang diresepkan terdiri dari ketokonazol 14 tablet 2 kali sehari 1 tablet dan ketokonazol krim. Bagaimana kerja dari obat tersebut? Yang mana tuh Kak, ketokonazol? Berikatan dengan ergosterol ya Kak ya? Berikatan atau menghambat? Mana? Oh iya yang atas, yang A ya Kak? Iya, menghambat ya, menghambat sintesis ergosterol. Oke. Kalau tadi yang menghambat dinding sel jamur, obatnya apa? Ada yang ingat? Anidulafungin. Ya. Selain anidulafungin, kaspofungin. Sama terakhir ada mifofungin. Ya. Yang menghambat benang-benang mikrotubul, tadi obatnya cuma 1. Griseofulvin. Nah, griseofulvin tadi minumnya harus dengan apa? Harus diminum dengan tekanan dalam. Iya, betul. Kalau yang menghambat pembentukan DNA jamur, Flucositosin. ya, 5-fluorositosin. Oke. TB udah kemarin, malaria udah. Nah, nih HIV lagi nih. Kak Konita. Ya, Kak. Nomor 5, Kak. Langsung jawab atau soalnya dulu, Kak? Baca dulu soalnya. Apakah yang dokter tersebut berikan? Seorang pria datang ke dokter untuk kontrol rutin. Pasien tersebut didiagnosa oleh dokter menderita HIV dengan CD150. Dokter meresepkan obat untuk mencegah terjadinya infeksi opportunistik pada pasien. Jawaban saya itu cotrimoxazole. Yang lain sama cotrimoxazole? Sama Kak. Sama Kak. Benar ya? Tadi juga lupa nih. Infeksi opportunistik untuk HIV itu pakainya si cotrimoxazole.
Nah, CD4, ada yang tahu CD4 itu pada pasien HIV itu tujuannya untuk apa sih? Tahu nggak? CD4 pada pasien HIV ataupun pada pasien TB itu tuh untuk tahu seberapa parah infeksi yang terjadi. Nah, biasanya CD4 ini penting untuk ibu hamil, teman-teman. Kalau CD4 pada pasien HIV itu kita lihat angkanya adalah normalnya CD4 itu 400 sampai dengan 1000. Itu normalnya. Tapi kalau angkanya di bawah dari itu, berarti kan ada tanda-tanda infeksi. Nah, kalau pada pasien HIV, kita bisa nentuin nih untuk ibu hamil itu bisa di treatment-nya saat itu juga atau setelah 14 minggu kehamilan. Karena kan obat-obat HIV itu nanti pasti ada efeknya nih ke bayinya, ya kan? Makanya biasanya diberikannya itu yang paling aman adalah setelah 14 minggu kehamilan. Nah, tapi kita lihat lagi kasusnya CD4-nya. Kalau CD4-nya itu kurang dari 350, artinya kecil tuh ya angka CD4-nya, maka dia harus di treatment-nya saat itu juga pada ibu hamil. Tapi kalau CD4-nya lebih dari 350, maka dia bisa di treatment setelah 14 minggu kehamilan. Itu pada pasien HIV. Nah, sedangkan kalau untuk pasien TB, angkanya adalah 50. Ketika angkanya kurang dari 50, maka di treatment saat itu juga. Tapi kalau angkanya lebih dari 50, maka di treatment-nya setelah 14 minggu kehamilan. Oke, itu untuk yang CD4. Paham ya untuk CD4? Oke, kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Tadi untuk CD4 kurang dari 350 segera pengobatan ya Kak untuk kehamilan. Iya, untuk HIV ya. Baik Kak. Oke. Apa nih? Ini kasus malaria. Malaria udah. Udah. Nah, HIV lagi nih. Oke, Kak Kirana. Baca Kak, nomor 8. Seorang pasien datang ke dokter spesialis dengan keluhan mengalami luka pada bagian mukosa mulut dan adanya bercak putih, plak putih yang sangat banyak dan disertai dengan adanya darah. Dokter mendiagnosis pasien tersebut menderita kandidas oral yang sudah berat, namun pasien memiliki riwayat HIV. Apakah obat yang direkomendasikan pada kasus di atas? Amphotericin. Amphotericin yang lain sama? Apa Nystatin? Fluconazole. Iya. Fluconazole ya yang benar karena pasiennya ada riwayat HIV. Nih, kalau teman-teman tadi ingat di atas kandidiasis oral itu sebenarnya bisa pakai ketoconazole ataupun fluconazole. Tapi karena pasiennya punya riwayat HIV, yang aman adalah si fluconazole ketimbang dari si ketoconazole. Oke, itu pengecualian tuh kalau pasiennya punya HIV. Tadi Nystatin untuk kandidiasis apa? Vaginitis. Amphotericin sama Nystatin golongan apa? Polien. Nah, kerjanya di mana tadi golongan polien? Membran sel ya. Menghambat membran sel. Terus apa nih? Nah, nomor 9, Kak Fitriani. Boleh baca Kak nomor 9. Seorang anak berusia 4 tahun diresepkan oleh dokter spesialis kulit Skabimid Cream. Apoteker melakukan pemberian informasi terkait obat tersebut. Bagaimanakah penggunaannya? Gunakan ke seluruh tubuh, diamkan selama 8 jam, kemudian mandi, Kak. Ya, Kak. Benar ya?
Kalau skabies, ini kan skabimid krim, isinya apa sih obat skabies? Permetrin ya. Permetrin. Cuma satu ya obatnya, skabies itu pakainya permetrin. Oke, betul. Terus lanjut soal nomor 10 nih, 10. Kak Deborah. Ada Kak Deborah? Oke, nyaut nih Kak Deborah. Kak Agatha, boleh bacakan nomor 10. Seorang ibu datang ke dokter membawa anaknya yang berusia 4 tahun dengan keluhan gatal, ruam merah yang disertai dengan cairan. Terasa panas menjalar pada bagian lengan. Dokter mendiagnosa pasien menderita herpes zoster. Obat apakah yang tepat diberikan oleh dokter tersebut? Acyclovir krim bukan Kak? Iya, benar ya acyclovir krim. Karena tadi kan udah spesifik tuh, kalau herpes zoster pakainya acyclovir krim. Terus nih kalau tadi trichomonas pakainya apa? Metro. Iya. Oke. Nomor 19, Karahelin. Apakah obat yang berpotensi menimbulkan esok? Seorang pasien datang ke apotik mengeluhkan kulit merah gatal dan melepuh. Setelah dilakukan penggalian informasi oleh apoteker, pasien saat ini sedang menjalani terapi obat HIV, yaitu TDF tambah 3TC dan NVP. Apakah kira-kira efek samping apa tuh? Steven Johnson ya, Kak? Iya, Steven Johnson punyanya siapa? Efek samping dari siapa? Nevirapin. Iya, benar ya, nevirapin. Jangan tuker nih, makanya kemarin saya tanya Steven Johnson itu kayak gimana, karena ini soal nggak ngomong Steven Johnson. Tadi kalau teman-teman nggak ngeh, kulit merah, gatal, dan melepuh. Nah, ternyata ini tuh cirinya atau nama lain dari penyakit Steven Johnson. Oke, kalau lamivudin tadi efek sampingnya apa? Sakit kepala, pankreatitis, insomnia. Iya. Kalau stafudin, Neuropati perifer. tenofovir, Nephrotoxic, osteoporosis, iya. Kalau Nevi tadi selain ini Steven Johnson, Hepatotoksik. toxic, toksik. Udah hafal. Nah, ini kemarin belum kita bahas nih, Mycobacterium leprae. Dia penyebab apa sih? Yang tahu nggak? Penyakit lepra. Penyakit Kusta, Kak. kusta. Ya. Kusta, pakainya apa kalau kusta? rifampicin ya Kak. Iya, benar. Rifampicin. Selain rifampicin, pakainya apa? Ada yang tahu nggak selain rifampicin? Pakainya Dapsone, teman-teman. Dia treatmentnya ada 3 doang tuh, pakainya Dapsone, Lampren, sama rifampicin. Tuh, tapi yang pertamanya pasti pakainya rifampicin. Nah, biasanya nanti kombinasi nih rifampicin sama Dapsone atau rifampicin sama si apa namanya Lampren. Gitu. Tergantung dari jenis kustanya. Tuh. Oke. Terus kita lanjut. Nah, nih
nomor 23. Kak Cica. Iya, Kak. Apakah obat yang berpotensi menimbulkan efek samping tersebut? Seorang pasien pria didiagnosa dokter mengalami HIV. Pasien saat ini infeksi oportunistik berupa sariawan dan diberikan terapi nistatin oral. Sebulan kemudian pasien mengeluhkan gangguan tidur, insomnia. Apakah obat yang berpotensi menimbulkan efek samping tersebut? Itu, Kak. Lamivudin ya, Kak. Lamivudin tadi singkatannya apa? 3TC. Benar ya. Hafalin juga tuh singkatan-singkatannya. Oke, terus. Nah, nih. Nomor 25. Saya baca ya, teman-teman. Obat apakah yang diberikan seorang pasien dibawa ke rumah sakit? Dokter mendiagnosa pasien mengalami infeksi jamur berat sehingga dokter meresepkan obat golongan polien. Kira-kira apa jawabannya? Amphotericin B, Kak. Iya, benar ya. Kalau Grisel-Fulvin tadi dia kerjanya di mana? Mikrotubul. Di mikrotubul. Benar. Kalau Miconazole dia golongan apa? Imidazole. Imidazole kerjanya di mana? Sintesis ergosterol. Tuh ya. Kalau ketoconazole golongan apa? Imidazole juga, Kak. Terbinafin. Alilamin. Alilamin sama tadi golongan azol bedanya di mana kerjanya? Sama-sama sintesis protein, tapi di mananya? Dia menghambat kasus linear kuku putih akualen pada jamur. Ya, dia menghambat pembentukan squalen ya. Ya. Kalau yang golongan azol dia menghambat si Lanosterol. Oke. Udah selesai. Nanti teman-teman coba perbanyak latihan soalnya ya untuk yang anti infeksi. Karena biasanya anti infeksi itu soal-soalnya ngejebak. Biasanya mereka nyebutinnya berdasarkan nama bakteri, nama jamur, nama cacingnya. Nah, itu harus dengan latihan. Kalau latihan nanti pasti lama-lama hafal dan ingat. Kalau cuma teori, terlalu banyak yang dipelajarin sama teman-teman. Jadi lebih banyak di latihan soalnya yang diperdalam untuk kasus anti infeksi. Itu saran dari saya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Kak, maaf Kak mau tanya. Kalau misalnya ibu hamil positif HIV, usia kandungannya 28 minggu, itu dikasihnya lidofudinya pas kapan ya, Kak? Ibu hamil, usia kehamilannya 28 minggu. Terus, boleh diulang, maaf. Terus pemberian untuk obat HIV-nya kapan, Kak? 28 minggu itu berarti berapa bulan tuh? 7 ya? Iya, 7 ya, sekitar. Ya, berarti pemberian obat HIV-nya, ya kalau misalnya tergantung dari nilai CD4-nya juga sih. Kalau misalnya nilai CD4-nya memang dia tinggi, ya berarti kan harus saat itu juga. Nah, tapi kalaupun nilai CD4-nya dia rendah, ya kan udah lewat 14 minggu kehamilannya. Jadi tetap di treatment saat itu juga. Tuh. Itu untuk ibu hamil. Sebenarnya kalau ibu hamil, ya kalau yang waspada itu sih pada trimester pertama. Karena kan kalau trimester pertama itu bayinya lagi dalam proses pembentukan organogenesis kan. Nah, takutnya obat-obat semakin banyak kita menggunakan obat itu mengganggu tuh proses organogenesis dari si bayi. Bukan cuma kasus HIV, semua
kasus misalnya, mau itu morning sickness pun makanya diberikannya obat-obat yang, apa ya, sifatnya justru bukan menghambat, eee, mual atau muntahnya, tapi cuma kayak pemberian vitamin, yang Pyridoxine kan vitamin, tuh. Itu untuk trimester pertama, tapi untuk trimester 2 dan ketiga, itu udah lebih lebih aman untuk pemberian obat-obatan, kayak gitu sih. Gitu Kak Fitri, gimana? Masih bingung atau enggak? Udah nggak bingung Kak, jadi segera ya Kak ya, walaupun dia CD4 dalam nilai berapapun di atas 14 minggu. Iya, karena kan kalaupun nilai CD4-nya rendah, kalau rendah kan udah pasti itu segera, tapi kalau nilai CD4-nya tadi lebih dari 350 pun, seharusnya kan di-treatment-nya 14 minggu kehamilan, tapi dia udah 28 minggu, berarti udah lewat kan. Jadi tetap saat itu juga. Khawatirnya nanti malah, terutama kalau kasus HIV ya, khawatirnya malah, nanti ibunya ini justru menularkan ke bayinya kalau tidak segera di-treatment. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya materi hari ini.